Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiatul Hasanah, Prodi PAI kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Supervisi dan Administrasi Pendidikan yang bertemakan Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan, pengertian manajemen pendidikan, setiap ahli memberi pandangan yang berbeda terhadap pengertian manajemen pendidikan itu sendiri. Karena itu tidak mudah memberi arti yang universal yang dapat diterima oleh semua orang. Namun demikian, berikut ada pemikiran-pemikiran para ahli tentang definisi dari manajemen itu sendiri. Nah, yang pertama, manajemen itu sebagai suatu ilmu yang menekankan perhatian kepada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Selanjutnya, manajemen dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, istilah manajemen lebih banyak digunakan pada literatur keluaran pemikiran Inggris, sedangkan dari literatur pemikir bangsa Amerika lebih dikenal dengan istilah administrasi. Jadi manajemen dalam bangsa Amerika itu lebih dikenal dengan istilah administrasi. Memposisikan administrasi sebagai bagian dari manajemen, jadi merujuk pada pemahaman bahwa administrasi sebagai suatu pekerjaan tata tulis, sedangkan administrasi dalam pemahaman konsep keilmuan dipandang sebagai bidang ilmu yang melingkupi suatu usaha perbuatan, kebijakan secara menyeluruh, dan penataan kelembagaan dengan mendayagunakan seluruh sumber dan teknik atau metode untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Terus selanjutnya, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi dari pendidikan. Bahwasanya menurut Dictionary of Education mendefinisikan pendidikan sebagai yang pertama, proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua, proses sosial yang menyediakan lingkungan yang terpilih dan terkontrol untuk mengembangkan kemampuan sosial dan individu secara optimal. Dan berikutnya ada tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yang pertama ada produktivitas, selanjutnya kualitas dan efektivitas dan efisiensi. Dan ada juga pendekatan manajemen, menemukan 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktik manajemen. Di antaranya ialah yang pertama adalah empirikal atau kasus. Yang kedua ada perilaku antar pribadi atau interpersonal behavior. Yang ketiga ada perilaku kelompok. Yang keempat ada sistem-sistem sosial kooperatif yang memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Dan yang kelima ada sistem-sistem sosio, yakni teknikal. Yang keenam ada teori keputusan. Dan yang ketujuh ada sistem. Yang kedelapan ada matematikal, dan yang ke-9 ada kontingensi atau situasional, yang ke-10 ada peranan-peranan manajerial, dan yang terakhir ada operasional. Itu adalah 11 macam pendekatan dari
manajemen. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Nah, prinsip manajemen di sini ada 3. Yang pertama, prinsip manajemen berdasarkan sasaran. Yang kedua, ada prinsip manajemen berdasarkan orang. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu prinsip manajemen berdasarkan informasi. Nah, selanjutnya fungsi dari manajemen itu sendiri. Fungsi dari manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Proses manajemen itu dilakukan dengan merencanakan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran manajemen. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah. Yang kedua ada manajemen organisasi klasik. Yang ketiga ada aliran pelaku. Yang keempat ada pendekatan sistem. Dan yang kelima ada pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada manajemen pendidikan, bahwasannya manajemen merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang manajemen pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.